Sobat Insta, ada sebuah keluarga kaya yang memiliki satu anak. Anaknya ini sebagai tentara dan suatu saat anaknya ini dikirim ke daerah konflik karena dia sebagai pasukan perdamaian. Selang beberapa tahun setelah bertugas, lalu anak ini pulang. Tapi sebelum sampai ke rumahnya, dia menelpon orang tuanya terlebih dahulu. Ketika terima telepon, orang tuanya berkata, "Halo, ini siapa?" Lalu anaknya berkata, "Ini saya." Kemudian orang tuanya tahu, "Oh, dia anakku." Kemudian si anak itu berkata, "Papa, Mama, saya sudah pulang. Ini mau sampai rumah. Tapi saya mau bertanya dulu sama Papa, Mama. Saya membawa teman. Kira-kira boleh nggak menginap di rumah?" Orang tua menjawab, "Oh, boleh-boleh saja. Silahkan saja ajak temanmu itu ke rumah." Lalu anak ini melanjutkan pembicaraannya. "Tapi teman saya ini sedang dalam keadaan kritis karena tangannya tinggal satu. Waktu menjaga sebagai pasukan perdamaian, dia kena ranjau. Kakinya tinggal satu, tangannya tinggal satu, kemudian wajahnya rusak karena di dalam tugasnya dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, yaitu terkena ranjau, terkena bom, terkena granat dan lain sebagainya, sehingga membuat anggota tubuhnya tidak lengkap lagi. Gimana Papa Mama, kira-kira mau menerima enggak?" "Oh, boleh saja, silahkan. Bisa menginap beberapa hari saja, nanti kita akan terima dengan baik." Lalu anaknya berkata, "Tapi saya pinginnya teman saya ini selamanya tinggal di rumah kita." Orang tuanya menjawab, "Selamanya? Waduh, kok selamanya ya? Gimana nanti? Kalau selamanya dia akan merepotkan kita, dia akan membuat kita jadi sibuk, kemudian ya apa kata orang nanti, kok kita ada orang di rumah kita yang tangannya satu, kakinya satu, kupingnya juga satu, wajahnya juga rusak karena hal-hal yang terjadi atas hidupnya, nanti membuat kita malu dong. Apa kata tetangga kita, apa kata orang-orang lain?" Lalu anaknya menjawab, "Oh gitu ya, ya sudah, saya tak bilang ke teman saya." Lalu telepon ditutup. 1 jam kemudian ada berita, seorang polisi mendatangi rumah dari orang tua yang kaya itu dan memberikan berita bahwasanya polisi menemukan seorang pemuda yang tewas bunuh diri. Dan ini ada suratnya. Ini surat untuk bapak ibunya atau papa mamanya dari anak itu. Di dalam tulisan suratnya itu tertulis bahwasanya, "Papa Mama, mohon maaf saya tidak jadi membawa teman saya karena takut merepotkan Papa Mama, takut mempermalukan Papa Mama. Jadi saya putuskan untuk tidak membawa teman saya itu." Setelah diselidiki ternyata kata teman itu berarti adalah dirinya sendiri, anak ini sendiri. Jadi kondisi anak ini ternyata sudah kakinya tinggal satu, kemudian tangannya tinggal satu, kupingnya, telinganya juga tinggal satu, wajahnya rusak dan seterusnya. Dia merasa tidak diterima lagi oleh keluarganya. Walaupun tadi dia mengilustrasikan dengan kata temannya, tapi sebenarnya itu adalah untuk dirinya. Lalu karena dia merasa tidak diterima lagi, maka dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tentu bunuh diri tidak dibenarkan, tapi sudah terjadi. Akhirnya orang tuanya jadi shock, lemaslah dia di situ dan menangislah mereka karena anaknya sudah mati. Begitu tragis nasib keluarga ini. Sobat Insta semuanya, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita melewatkan kesempatan untuk melayani orang-orang yang memang sedang dalam kondisi kritis
dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian, kepedulian, kasih dari kita. Tapi kadang-kadang kita melewatkan begitu saja. Karena dengan alasan, aduh saya nggak bisa, saya sibuk, saya repot. Nanti kalau saya mengurusi orang ini, wah saya jadi tambah repot. Pekerjaan saya terbengkalai, pelayanan saya jadi rusak nanti. Banyak alasan yang terjadi. Padahal ketika ada orang-orang yang seperti itu yang membutuhkan kasih dari Tuhan, membutuhkan perhatian, ketika itu dilayani dengan baik, maka ada kesempatan, ada peluang orang itu akan diubah Tuhan. Dan orang itu akan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Karena itu sobat terkasih, kita diingatkan di dalam 1 Yohanes 3:17 berkata, barang siapa yang punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mari kita belajar mengasihi orang lain. Mari kita belajar berempati. Mari kita belajar mempedulikan orang lain. Karena kesempatan bisa jadi tidak datang dua kali. Ada orang-orang yang di sekitar kita, jangan sampai terlewatkan. Semakin banyak menghamburkan kasih, semakin kita tidak akan pernah berkekurangan. Hamburkan saja kasih Kristus itu. Berikan saja kasih Kristus itu. Maka orang akan merasakan betapa luar biasanya kasih Kristus. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita, dan selamat mempraktekkan kasih. Hamburkan saja. Salam Insta, inspirasi untuk kita.